Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya teman-teman? Hari ini kita perkuliahannya adalah tentang perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk bagian pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Silakan buka aplikasi Maididanya dengan kode presensinya 7345. Sudah semua ya? Sudah, presensinya sudah semua. Karena presensi itu adalah bagian dari penilaian juga. Hari ini dengan perencanaan, dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, pastinya teman-teman juga sudah tahu. Yang sebelumnya adalah kita sudah belajar dengan mata kuliah perencanaan ini dengan pembahasan tentang kurikulum ya, kurikulum. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, coba ada yang ingat gak materi sebelumnya itu? Apa itu perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam? Saya Bu. Iya, apa itu yang dimaksud perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam? Perencanaan pembelajaran itu merupakan elemen-elemen penting yang harus dipersiapkan oleh seorang pendidik sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Oke. Nah, yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran agama Islam itu pasti terlibat dengan kurikulum. Nah, sebelum kita juga sudah bahas apa yang dimaksud dengan kurikulum? Ya silakan. Kurikulum itu rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, alhamdulillah sudah tahu, sudah paham. Maka kita lanjutkan untuk perkuliahan kita hari ini tentang pembuatan hari efektif mengajar dan hari tidak efektif mengajar. Nah, ini harus utama nih seorang guru. Ketika membuat RPP, membuat modul tanpa tahu rumusan, kita bisa menghitung hari efektif mengajar dan tidak mengajar, maka kita tidak bisa membuat RPP karena kita tidak bisa mengatur KD dan KI-nya. Oke, oleh karena itu disimak ya teman-teman untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Danila dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada prodi pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai ke pembahasan, maka kita harus ketahui dulu apa sih capaian pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah bahwasanya mahasiswa mampu menguasai perhitungan hari efektif dan tidak efektif mengajar berdasarkan kalender pendidikan Kementerian Agama. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menghitung alokasi waktu berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, apakah penting memahami kalender pendidikan? Coba bayangkan kalau seseorang guru PAI kira-kira apa saja sih tantangan yang mungkin Anda hadapi jika Anda tidak memahami kapan hari belajar efektif dan kapan hari libur atau kegiatan khusus di madrasah. Nah, itu pasti akan mendapat masalah yang akan dihadapi oleh guru karena tidak sesuai mengajar tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, yang sudah diatur agar tercapai sampai dengan 1 semester atau 2 semester. Kemudian, menurut Anda kira-kira seberapa besar sih dampak perhitungan hari efektif yang akurat terhadap keberhasilan proses belajar mengajar? Nah, itu pasti banyak sekali ya dampaknya ketika tidak mengikuti hitungan yang sudah ditetapkan hari efektif mengajar dan hari tidak mengajar, akan tidak sinkronisasi antara waktu dengan KD yang sudah ditetapkan oleh guru. Nah, sebelum kita lanjut ke bagaimana cara penghitungan alokasi waktu maupun penghitungan hari efektif mengajar dan hari tidak efektif mengajar, maka sebelumnya kita bahas lebih dahulu mengulang tentang perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Perencanaan pembelajaran agama Islam merupakan elemen penting yang harus dipersiapkan oleh seorang pendidik sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Komponen ini bertujuan agar proses belajar mengajar berjalan secara sistematis, terarah, dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Membangun guru pendidikan agama Islam profesional dan inovatif, pemahaman dalam tentang kalender pendidikan adalah fondasi alokasi waktu yang tepat menjamin efektivitas pembelajaran, inovasi dalam media, dan
metode dan model pembelajaran, khususnya di PJBL, PBL, CM adalah kunci menghadapi siswa. Dan MPP atau modul ajar adalah peta jalan kita menuju pembelajaran dengan Islam yang bermakna dan berintegrasi nilai keislaman. Berikut adalah komponen perencanaan pembelajaran, yang pertama adanya identitas sekolah, CP, TPATP, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi, metode, skenario pembelajaran, media pembelajaran, penilaian, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, di sini ada hari efektif dan hari tidak efektif. Hari efektif, hari di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung sesuai dengan jadwal. Contohnya Senin, Jumat, Senin sampai Jumat itu adalah saat tidak ada hari libur atau kegiatan khusus. Dan sedangkan hari tidak efektif, hari di mana kegiatan belajar mengajar itu tidak berlangsung seperti hari nasional, hari libur semester, kegiatan khusus madrasah, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara penghitungan hari efektif. Yang pertama adalah amati kalender pendidikan tahunan tahun yang berjalan. Kita fokuskan kepada tahun 2025. Kemudian tandai dengan jelas setiap hari efektif dan tidak efektif menggunakan tanda yang berbeda. Misalnya hijau untuk efektif, merah untuk tidak efektif. Yang ketiga adalah hitunglah total jumlah dari efektif dalam satu tahun ajaran. Yang keempat, hitunglah total jumlah hari tidak efektif dalam satu tahun ajaran. Kemudian kita diskusi kelompok dan kita bandingkan hasil di sini umum, karena ketika nanti penugasan teman-teman mungkin nanti bisa mengajar akidah, SKI, fikih dan sebagainya, maka saya di sini dijabarkannya adalah umum, PAI bisa menurut. Dan di sini adalah kalender pendidikan. Ini kalender ini bukan kalender yang biasa kita ada di rumah, tetapi kalender yang kalender yang sudah dibuat, sudah dikirimkan dari Kementerian Agama, ya. Nah, di sini ada berwarna hijau, warna oranye, warna putih. Nah, di sini kita harus tahu. Di sini bulan Juli ada 5 pekan, 1, 2, 3, 4, 5 pekan. Bulan Agustus ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang 1, 2 ini kita tidak dihitung per pekan. Kenapa? Karena jumlah harinya itu lebih sedikit, maka kita satukan menjadi 4 pekan, bukan 5 pekan. Seperti ini salah satu contohnya untuk kalender pendidikan Kementerian Agama. Nah, dari situ nanti kita akan masukkan ke sini hasilnya. Contohnya seperti yang tadi saya bilang, Juli itu ada 5 pekan, maka dituliskan Juli 5, Agustus 4, September 4, dan seterusnya. Sehingga kita tahu bahwa dalam satu semester ganjil itu ada berapa pekan sih? Nah, ini belum terpecah menjadi efektif dan tidak efektifnya, ya. Ini belum. Nanti guru-guru, setiap guru itu harus tahu. Tadi jumlah pekan 54 menjadi dalam satu semester itu 27 pekan. Kemudian kita juga harus tahu di sini pekan tidak efektif itu apa saja, dan dibagi menjadi 2, jumlah pekan tidak efektif dan pekan tidak efektif. Dan ini hasilnya. Ini 3, ini kenapa 4 kok bisa hasilnya 4? Kenapa? Karena di sini yang saya ambil contohkan adalah mapel agama itu rata-rata 2 jam. Jadi 2 jam dikali 2 efektif menjadi 2 pertemuan dikali 2 JP menjadi 4 pertemuan dikali 2 JP menjadi 8, dan itu seterusnya, gitu ya. Alokasi waktu pembelajaran dari agama Islam yaitu mengoptimalkan waktu belajar. Apa itu alokasi waktu? Yaitu pembagian jam pelajaran yang proporsional untuk mencapai capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran tertentu. Alokasi waktu jumlah CP atau TP, jumlah hari efektif per minggu dikali jumlah pelajaran per minggu. Karena hasilnya adalah jumlah CP dan TP. Jumlah hari efektif per minggu sesuaikan dengan hari KBP efektif dalam seminggu. Jam pelajaran per minggu, total jam pelajaran PAI dalam 1 minggu sesuai dengan kurikulum. Jumlah CPTP, berapa banyak capaian pembelajaran yang akan kita tuju ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, alhamdulillah sudah saya sampaikan pembelajaran kita hari ini. Maka selanjutnya mari kita uji kerja dengan dibagi kelompok. Sekarang kita bagi kelompok, 3 kelompok saja, ya. Bagaimana teman-teman semua nih, calon seorang guru yang profesional bisa menghitung. Sekarang kan sudah masuk ke ini, ya, sebentar lagi sudah masuk ke tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, bisa dipraktekkan nih kita bagaimana cara menghitungnya. Kalendernya juga sudah saya siapkan di sini. Alokasi waktunya juga sudah disiapkan. Nanti tinggal teman-teman isi sesuai yang tadi sudah saya arahkan. Silakan dibagi kelompok 1, 2, 3. Ini bagaimana, sudah selesai semua tugasnya? Sudah, alhamdulillah.
Sudah, kalau begitu coba dikumpulkan tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2-nya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Terima kasih. Untuk penugasannya, tadi penugasannya nanti saya akan sinkronkan apakah hasilnya sama sesuai yang sudah saya hitung, ya. Oke, alhamdulillah untuk perkuliahan kita hari ini kita cukupkan. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa untuk pembelajaran hari ini, nanti ada penugasan kuis yang sudah disiapkan di aplikasi MyNida, nanti dikerjakan, nanti sampai dengan jam 20.00 itu ditutup, ya. Mohon disegerakan diisi untuk kuis penilaian pembelajaran hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Tidak ya, cukup ya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelumnya kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.